Hai guys, jumpa lagi. Gimana kabar Anda? Saya berharap setiap kita selalu sehat dan juga tetap semangat ya dalam beraktivitas. Nah, kali ini saya ingin bagikan kepada teman-teman semua bagaimana cara kita mengatasi sakit MA, asam lambung atau GERD ya, yang biasa dialami oleh sakit MA ini tidak memandang usia ya. Entah kita masih remaja, masih muda, atau bahkan yang sudah lanjut usia, yang namanya sakit MA itu bisa saja kita alami ya. Bisa karena banyak hal ya, sebenarnya penyebab MA itu banyak sekali pemicunya. Salah satu pemicunya itu ya juga dari pikiran ya, atau kita stres yang bisa memicu asam lambung naik dan membuat kita kayak tidak, bukan menjadi hilang nafsu makan, ulu hati terasa perih, bahkan apa aja yang dimakan itu kadang enggak mudah sekali untuk kita merasa kayak mual, nggak nyaman ya. Saya juga sempat ngalami namanya MA beberapa tahun lalu, dan karena saya pernah ngalami, saya banyak belajar, saya banyak membaca makanan-makanan yang perlu saya hindari, yang wajib saya konsumsi terutama, dan yang wajib saya hindari ya. Nah, saya ingin bagikan kepada teman-teman apa-apa saja ya, apa yang kita perlu konsumsi, apa yang kita perlu hindari ya, karena seringkali makanan itu kita tanpa sadari sebenarnya justru itu bisa juga memicu asam lambung ya, tapi karena kita mungkin suka ya, jadi kadang kita lupa ya. Nah, saya ingin bagikan tips-tips ya kepada teman-teman. Pemicu dari asam lambung itu juga tadi ya, seperti saya bilang, kita ngalami yang namanya stres ya, terus ya perlu ya kadang namanya stres itu ada orang bisa mencegah, bahkan ada orang yang bahkan menikmati stres itu ya, dia pikir ya gak apa-apa, itu ya namanya stres, itu bagian dari kehidupan ya. Jadi jangan terlalu dibebani oleh hal-hal yang rumit, yang berat ya, karena itu bisa memicu asam lambung. Jadi hindari stres. Yang pertama juga stres, dan juga kedua itu apa yang kita konsumsi. Obat-obatan juga itu bisa memicu ya asam lambung. Obat-obatan yang kita konsumsi, sebaiknya kalau misalnya teman-teman atau Anda semua yang harus mengkonsumsi obat secara rutin, bisa konsultasi kepada dokter bahwa obat-obat yang memang kita tidak bisa konsumsi untuk penderita MA ya. Terus kadang juga dari faktor usia, karena dengan bertambahnya usia kita, jadi daya tahan tubuh kita juga menurun, apalagi tidak diimbangi dengan pola makan yang benar atau gaya hidup yang benar ya. Jadi kita perlu juga mengurangi apa yang memicu asam lambung itu naik ya, yang terutama tentu yang makanan-makanan yang terasa asam ya, atau memiliki getah, itu seperti kayak buah-buahan itu yang agak keras itu ya, seperti buah nanas, nangka, durian, atau sayur-sayuran yang tinggi serat juga ternyata itu mengandung, bisa memicu naiknya asam lambung ya. Sayur-sayuran yang memiliki kandungan serat yang tinggi ya, itu seperti tomat, kol, buncis, sawi ya, bahkan kangkung, dan jenis umbi-umbian tertentu seperti singkong itu juga bisa memicu asam lambung. Ketan ya, beras ketan. Ada juga beberapa jenis kacang-kacangan itu sebenarnya pantang ya untuk penderita asam lambung. Yang saya ingat itu kacang merah ya, kecambah, itu juga sebenarnya kita perlu hindari ya kalau kita memiliki asam lambung. Tidak semua sebenarnya kacang-kacangan itu pantang untuk penderita asam lambung. Yang saya ingatnya itu seperti kacang merah itu termasuk ya, nggak bisa kita konsumsi, kurangi ya konsumsi. Terus
yang pasti tuh makanan pedas ya, yang ada unsur cabai yang pedas, panas, cabai, merica, itu perlu ya kita, kalau bisa kita hindari. Kalau sulit dihindari ya kita batasi ya, atau kurangi, karena itu bisa menyebabkan iritasi pada lambung kita ya teman-teman. Ada makanan-makanan lain juga yang enak-enak ya, mungkin kalau saya sebutin teman-teman pada kaget, makan apa aja. Yang pertama itu ice cream ya. Siapa yang nggak suka es krim? Mungkin sangat sedikit yang nggak suka es krim ya. Saya termasuk penyuka es krim. Ternyata es krim itu juga bisa memicu asam lambung kita naik ya. Es krim, coklat ya, coklat. Saya juga penggemar coklat. Jadi sebenarnya saya membagikan ini kepada teman-teman, makanan sebenarnya yang saya suka juga ya. Tapi ya saya harus bagikan karena untuk membantu kita semua bisa terhindar, sembuh dari yang namanya asam lambung, MAH atau GERD ya. Nah, setelah es krim, coklat, susu yang berlemak tinggi atau susu full cream, kita bisa mengkonsumsi susu, tapi pilih susu yang non fat atau low fat ya bisa. Tapi susu yang tinggi lemak itu sebaiknya kita hindari ya. Justru itu bisa memicu asam lambung kita naik ya teman-teman. Dan yang berikut adalah minuman yang beralkohol ya, apapun jenisnya yang beralkohol, yang tinggi soda, itu kita hindari ya. Minuman kemasan yang tinggi asamnya, yang mengandung ada aroma jeruk, itu hindari ya. Dan juga kopi dan teh, apalagi teh yang pekat untuk penderita mah sebaiknya dihindari ya. Teh hijau, teh black tea, teh yang pekat itu kita sebaiknya hindari untuk teman-teman yang mengalami asam lambung. Kopi juga begitu ya, karena ini mengandung kafein semua. Minuman kemasan, kayak tadi saya bilang kemasan atau makanan kemasan yang mengandung unsur ada tomatnya, rasa asamnya, keripik-keripik yang banyak dijual di pasaran yang tinggi kadar garamnya, tinggi zat-zat tambahan lainnya, perasa, keripik-keripik rasa balado, rasa berbagai macam rasa, itu sebaiknya kita hindari ya teman-teman. Dan yang berikut adalah mie instan atau semua jenis makanan yang mengandung unsur tepung ya, sebaiknya kita hindari ya untuk teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung. Terus makanan kemasan ya, yang tinggi garamnya, tinggi zat-zat kimia atau bahan tambahan lainnya, bahan perasa, itu juga bisa membuat lambung kita iritasi ya teman-teman. Jadi perlu dihindari, kalau susah dihindari ya dibatasi ya. Terus bawang mentah, aneka bawang, semua jenis bawang merah, bawang putih, bawang bombay, untuk penderita MAH itu harus kita sadari bahwa bawang dalam keadaan mentah itu kita tidak bisa konsumsi, sebaiknya kita masak. Jadi dimasak dulu untuk mengurangi zat yang ada dalam bawang itu yang bisa memicu bahkan mengiritasi lambung kita ya. Sebaiknya kita masak dulu aneka jenis bawang ya. Terus ya, makanan yang kita perlu hindari berikutnya adalah gorengan ya, aneka jenis gorengan yang kita tidak tahu, apalagi kalau kita belinya di luar ya, jenis gorengan itu minyaknya kita tidak tahu udah berapa kali dipakai ya. Jadi ya perlu hati-hati ya kalau kita memang tetap ingin asam lambung kita nggak kumat, terus lambung kita nggak iritasi ataupun perih. Memang makanan-makanan kita harus jaga ya dari awal. Terus daging merah juga termasuk ya, daging merah itu ternyata tinggi lemak ya. Kenapa kita perlu hindari daging merah? Karena proses di dalam saat kita mengkonsumsi daging merah dia agak berat ya, jadi agak berat diolah di proses di lambung kita, justru itu bisa membuat asam lambung kita naik. Dan makanan berikutnya atau minuman yang perlu kita hindari itu yogurt ya.
semua jenis makanan dan minuman yang mengandung unsur ada rasa asamnya, itu untuk penderita asam lambung itu sebaiknya kita hindari ya teman-teman. Nah tadi itu kan makanan yang perlu kita hindari. Di video saya berikutnya teman-teman bisa melihat makanan apa yang wajib kita konsumsi untuk penderita asam lambung ya. Nah di sini tips juga untuk para penderita asam lambung atau hindari tidur setelah makan ya. Jadi kalau kita habis makan, hindari langsung tidur. Kita bisa duduk santai, rileks, tapi hindari ya minimal itu 1 jam ya kita setelah makan baru kita bisa berbaring. Kenapa? Karena supaya asam lambung kita tidak naik ya. Jadi kalau kita berbaring kan justru itu bisa memicu, kalau kita habis makan bisa memicu asam lambung naik itu kalau kita habis makan langsung berbaring. Jadi kita butuh jeda sekitar ya, kalau yang saya baca sih malah 2-3 jam ya. Tapi saya biasa habis makan itu biasa 1 jam saya sudah baring. Biasa karena jam istirahat jadi ya. Tapi teman bisa ini baca juga ya, atau cari informasi yang lain bener udah berapa lama setelah kita habis makan kita bisa berbaring ya. Terus hindari saat teman-teman makan untuk penderita hindari makan dalam porsi yang besar ya. Jadi kita bisa memakan beberapa kali sehari, mau 5-6 kali tidak masalah, tapi dalam porsi kecil. Ini tips yang sangat bermanfaat ya. Kita bisa memakan beberapa kali, entah itu makan pagi, makan siang, mungkin makan malam. Kalau saya sih terbiasa makan sore ya, saya nggak biasa makan malam. Bisa kita nambah porsi kita sedikit-sedikit. Jadi hindari untuk 1 kali ngambil makanan yang penuh di piring baru kita makan. Justru itu memperberat ya kerja lambung kita memproses makanan yang 1 kali banyak. Lebih baik kita makan sedikit-sedikit sekalipun beberapa kali. Itu tipsnya. Di video saya berikutnya saya akan bagikan makanan-makanan yang wajib kita konsumsi ya, yang aman untuk penderita bahkan membantu bagaimana memulihkan kondisi kita agar asam lambung kita tidak naik. Teman-teman bisa membagikan video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, subscribe dan komen ya jika teman-teman ingin berbagi ide dan saran. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video menarik lainnya. Salam.